Selamat siang Bu Julia. Siang Bu Siva. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik luar biasa Bu Siva, walaupun hari ini memang sedikit dipadatkan dengan kegiatan, tapi saya bersyukur sekali tetap ada dalam keadaan sehat, bahagia, apalagi bertemu dengan Bu Siva sekarang. Oh, luar biasa, saya juga hari ini jujur senang sekali bisa bertemu dengan Bu Julia. Oh iya, katanya Bu Julia hari ini mau ada coaching ya? Kalau saya boleh tahu dengan siapa Bu Julia? Betul Bu Siva, hari ini saya merencanakan kegiatan coaching. Kegiatan ini nanti saya laksanakan dengan Bu Indah sebagai coaching. Kami sudah janjian bahwa hari ini memang akan dilaksanakan coaching. Mungkin nanti saya dengan Bu Indah sharing-sharing sedikit tentang hal yang mungkin akan dibagikan oleh Bu Indah, Bu Siva. Oke, baik. Baik Bu Julia, sebelum melakukan coaching, mohon izin Bu, saya ingin menginformasikan kepada Bu Julia. Saat ini saya sebagai observer, nanti tugas saya akan memantau kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Julia dan juga Bu Indah. Nah, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Julia. Apakah Bu Julia bersedia? Siap, saya bersedia Bu Siva. Oke, baik. Nah, pertama-tama saya ingin mengajukan pertanyaan beberapa hal gitu. Namun sebelum saya menyampaikan pertanyaan itu kepada Bu Julia, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan ke Bu Julia. Jadi nanti pada saat proses coaching dilakukan oleh Bu Julia dan Bu Indah, saya akan mengamati apakah coach dan coachee sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita. Selanjutnya, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Julia. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya seperti prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Julia. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Julia sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Julia? Baik, terima kasih Bu Siva. Berbicara tentang persiapan, yang pertama sudah saya lakukan tentunya saya menyiapkan diri saya terlebih dahulu ya Bu Siva. Saya benar-benar mempersiapkan diri agar hari ini saya bertemu dengan Bu Indah sebagai coach saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Indah. Kami rileks gitu Bu, jadi kami tidak ada beban apapun, tapi kami memang benar-benar ingin berbagi. Yang kedua yang sudah saya persiapkan tentunya saya sudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan menggunakan alur tirta, sehingga nanti ketika saya mengajukan pertanyaan kepada Bu Indah, proses coachingnya boleh berjalan dengan baik seperti itu dan sesuai dengan alur yang diharapkan dalam tirta tersebut, sehingga proses coaching dan solusi-solusi yang ingin kami cari dari masalah yang akan dibagikan oleh Bu Indah dapat berjalan dengan baik. Itu sih beberapa rencana yang sudah saya lakukan Bu Siva. Luar biasa sekali Bu Julia, berarti Bu Julia sudah mempersiapkan pertanyaan untuk coaching hari ini. Betul. Baik Bu Julia, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, berkaitan dengan kompetensi, mungkin yang kompetensi yang sudah pasti ingin dikembangkan itu tentunya kehadiran saya secara penuh terhadap nanti kegiatan coaching yang berlangsung ya Bu Siva. Lalu juga saya akan menempatkan diri dan mendengarkan dengan aktif tentang apa yang akan dibagikan oleh Bu Indah sebagai coachee, dan tentunya dalam proses menyusun yang sudah saya susun pertanyaan-pertanyaan, maka saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang masalah yang akan dibagikan oleh Bu Indah kepada saya. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Julia. Betul. Dari ketiga kompetensi itu, sekiranya Bu Julia akan lebih berfokus pada kompetensi yang mana? Berbicara tentang fokus, karena ketiga-tiga kompetensi ini bagi saya itu penting ya Bu Siva, dan ketiga kompetensi ini tentunya mendukung proses coaching yang maksimal, sehingga menurut saya ya saya tetap memfokuskan ke ketiga-tiganya gitu. Jadi kehadiran saya, bagaimana saya mendengarkan, dan juga bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada Bu Indah, menurut saya ini penting. Jadi saya akan memfokuskan ke 3 kompetensi ini. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Julia. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Bu Julia, indikator ketercapaian apa dan seperti apa yang ingin Bu Julia dapatkan dari proses coaching hari ini? Ya, tentunya ketika kami sudah berencana melaksanakan proses coaching gitu ya Bu Siva, tentunya ada harapan, ada tujuan, serta antara saya dengan Bu Indah bisa menemukan solusi gitu ya, menemukan solusi atas
apa yang akan dibagikan oleh Bu Indah kepada saya dalam proses coaching kami nanti, sehingga mungkin nanti atas kegalauan Bu Indah kami dapat menemukan jalan terbaik, jalan keluar dan solusi atas permasalahan tersebut. Oke, baik. Bu juga seperti yang sudah saya sampaikan di awal, nanti saya akan hadir pada saat Bu Jia melakukan coaching dengan Bu Indah. Mohon izin saya akan hadir untuk melakukan pengamatan dengan coaching. Baik, Bu Siva. Baik, terima kasih Bu Jia. Terima kasih, Bu Siva. Selamat siang Bu Julia. Bu Indah, selamat siang Bu Indah. Apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana Bu Julia kabarnya? Saya juga sehat Bu Indah, saya sangat-sangat senang, bahagia sekali hari ini Bu Indah datang sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu Indah. Iya. Jadinya aku datang nemuin Bu Julia nih jauh-jauh ke sini. Curhat-curhat. Oh ya boleh. Saya juga senang Bu Indah hadir karena saya juga senang sekali gitu ya Bu, ada tamu, kita sudah janjian dan kita akan menemukan sesuatu yang baru, karena saya juga sudah dapat kabar bahwa Bu Indah mau cerita nih tentang sedikit hal-hal yang membuat Bu Indah sedikit galau, ada Iya, betul. sakit-sakit di hati gitu ya Bu. Betul-betul sekali Bu Julia. Kira-kira Bu Indah sudah siap kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Pastinya insya Allah siap. Keren sekali Bu Indah. Baik Bu Indah, yang mau saya tanya, kira-kira pertemuan kita ini kita mau membahas tentang apa nih Bu Indah nih? Ada yang mau di-share nggak dengan saya kira-kira? Jadi gini Bu Julia, kita dari waktu awal masuk sekolah kan sampai di hari ini, saya memperhatikan kok semakin kesini sepertinya murid-murid saya itu memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi saya masih menemukan beberapa dari anak-anak di sekolah itu masih suka membuang sampah itu secara sembarangan itu loh Bu Julia. Jadi ini yang membuat hati saya tuh tergelitik gitu. Kenapa ya kok anak-anak seperti itu? Gitu. Padahal kamu dan khususnya saya ya Bu Julia di kelas, bahkan ketika kegiatan di sekolah, di halaman, di lapangan sudah senantiasa mengingatkan gitu loh. Inilah yang jadi permasalahan dari satu hal yang benar-benar saya pengen pecahkan. Begitu Bu Indah. Jadi kegalauannya Bu Indah terkait dengan kesadaran anak-anak di sekolah gitu ya Bu Indah. Ini kurang lebih memang masih banyak hal-hal yang terjadi terkait dengan kesadaran anak yang rendah terkait pembuangan sampah, baik sampah-sampah plastik atau sampah sisa makanan mereka seperti itu ya Bu. Nah, berarti tujuan pembicaraan kita ini kita akan mencari apa ya Bu Indah, mungkin solusi-solusi seperti itu ya Bu, atau jalan keluar terkait dengan permasalahan yang mengganjal di hati Bu Indah terkait kesadaran anak. Baik Bu Indah. Nah, kalau boleh saya bertanya lagi nih Bu, kira-kira ketika Bu Indah tahu bahwa kesadaran anak itu rendah dalam hal membuang sampah, hal apa yang sudah Bu Indah lihat gitu sehingga kok rasanya ini mengganjal di hati saya gitu Bu Indah ya. Saya ingin tahu bahwa Bu Indah sudah sejauh mana melihat anak-anak ini sampai Bu Indah menyimpulkan bahwa kesadaran anak ini rendah gitu. Jadi gini Bu Julia, setiap hari itu kan kita senantiasa ada pembiasaan ya. Betul. Baik di sekolah yang secara bersama-sama gitu kan, ataupun di kelas yang dengan bimbingan wali kelas masing-masing gitu kan. Nah di situ saya sudah senantiasa ya setiap harinya ketika sebelum pembelajaran, sebelum istirahat, setelah istirahat, bahkan setelah pulang sekolah gitu kan, senantiasa mengingatkan gitu kan. Dan kami juga pihak sekolah sudah mengupayakan gitu ya, tempat-tempat sampah itu sudah disediakan di masing-masing depan kelas gitu. Terus dengan tempat sampah yang harus dipilah-pilah gitu kan, mana yang untuk plastik, mana yang untuk daun-daun seperti itu. Dan tapi kok semakin kesini saya perhatikan mereka masih aja lupa gitu loh. Apalagi ketika sudah istirahat selesai, ketika saya mau masuk ke kelas, saya perhatikan di depan kelas itu masih ada kadang-kadang itu sampah plastik bekas, gelas minum air mineral gitu kan, atau bekas es itu yang masih tergeletak di lantai seperti itu. Dan itu mereka kayak seakan masih
cuek gitu loh Bu Julia. Main masuk aja nggak apa ya, nggak langsung memungut dan mengambilnya terus memasukkannya ke dalam tempat sampah seperti itu loh. Dan itu saya berpikir ada apa ya dengan anak-anak kok seperti ini gitu loh. Oh, dari apa yang Bu Indah ceritakan nih cukup luas ya Bu, artinya mulai dari bagaimana kesadaran anak-anak kita yang masih rendah terhadap peka mereka terhadap hal-hal yang bersih, masih membuang sampah, bahkan sudah disediakan sampah-sampah yang terpisah-pisah pun ternyata belum membuahkan hasil seperti itu ya Bu. Nah, kalau boleh saya tanyakan lagi Bu Indah, apakah pernah Bu Indah gitu ya Bu melihat kondisi yang terjadi, pernah nggak kira-kira Bu Indah melakukan pendekatan atau bertanya gitu Bu kepada anak-anak atau sebagian anak-anak kita di sekolahnya Bu Indah terkait kenapa sih mereka itu masih enggan gitu Bu, atau kurang peka terhadap kebersihan di sekolah sampai mereka semua pernah nggak kira-kira Bu melakukan Saya pernah, khususnya di kelas saya ya Bu Julia. Iya, betul. Saya menanyakan kepada beberapa siswa, saya tanyakan seperti ini. Nah, itu ada sampah, kenapa kok diam saja gitu. Padahal pernah kan beberapa kali Bu Indah lihat sampah langsung Bu Indah ambil, terus Bu Indah masukkan ke dalam tempat sampah. Jawaban mereka seperti ini. Iya Bu, itu kan bukan aku yang buang Bu, seperti itu. Jadi ya udah, karena bukan aku yang buang ya aku nggak pungut sampah itu gitu ya, aku masuk kelas aja gitu. Nah di situ saya anak-anak ini berarti masih terfokus pada egosentris gitu, pada keakuannya, bukan aku gitu. Jadi mereka jadi seperti kurang peka, jadi kurang sadar diri untuk melakukan hal-hal yang meskipun bukan mereka, harusnya mereka juga mau gitu kan untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali Bu Indah, berarti memang luar biasa Bu Indah ya, artinya sudah melakukan pendekatan juga terhadap anak begitu, bahwa ya alasan anak ini ya kalau bukan sampah saya, bukan saya yang bertanggung jawab. Nah, itu yang menunjukkan kesadaran anak-anak kita ya Bu Indah, betul sekali memang. Nah, terkait hal itu nih Bu Indah juga nih pertanyaan saya, kira-kira setelah Bu Indah tahu seperti itu ya, pastinya Bu Indah juga tentunya memiliki suatu hal atau suatu rencana gitu dalam diri Bu Indah yang sekiranya bisa akan dilakukan ke depan untuk menanggulangi permasalahan ini. Jadi ada nih Bu Julia nih rencana-rencana yang sudah terpikirkan dan bahkan akan saya lakukan gitu ya. Khususnya nih saya mau dicoba di kelas saya dulu gitu kan, sebelum ke kelas yang lain gitu. Jadi saya ingin pastinya saya menjadi teladan dulu gitu ya gitu. Jadi saya ya senantiasa melakukan apa yang saya inginkan juga gitu. Misalnya saya ingin bersih, ya saya juga harus membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi saya mencontohkan, memberikan teladan bagi mereka, memberikan contoh bagi mereka bagaimana baiknya membuang sampah itu seperti apa begitu. Nah setelah saya memberikan teladan, saya juga ingin di kelas itu memberikan sebuah materi dan ditayangkan tentang dampak dari kalau kita membuang sampah sembarangan gitu Bu Julia. Mungkin kalau misalnya mereka langsung nonton gitu ya Bu Julia ya, tayangan film gitu kan, atau cerita pendek di kelas, terus mereka jadi tahu gitu kan, saya berharap dari situ mereka akan tergugah gitu dan akan meningkatkan kesadaran diri mereka itu Bu Julia. Wah, luar biasa nih kalau saya lihat nih rencana-rencana yang udah disusun oleh Bu Indah nih, permasalahan yang Bu Indah lihat dengan rencana yang Bu Indah susun, saya yakin dan percaya sebenarnya kalau ini terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan sebuah perubahan yang luar biasa nih Bu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Bu Indah, dalam rencana-rencana yang sudah Bu Indah susun, kira-kira Bu Indah butuh dukungan yang seperti apa dari ya khususnya dari pihak sekolah lah Bu, karena ini kan konteksnya masalah di sekolah. Dukungan-dukungan seperti apa sih yang Ibu butuhkan terkait dengan rencana yang akan Ibu Indah laksanakan ke depannya? Jadi pastinya dukungan itu pasti sangat penting ya Bu Julia ya. Saya nggak mungkin lah tuh saya bisa bekerja sendiri gitu kan, apalagi menangani sekolah gitu. Jadi untuk menjalankan rencana aksi saya itu, saya akan
berkolaborasi Bu Julia dengan rekan sejawat, dan juga saya akan mengutarakan rencana saya ini pertama kepada pimpinan dulu nih Bu Julia, kepada kepala sekolah gitu kan. Nah setelah nanti saya berbicara dengan beliau, kemudian kita mungkin bertemu ya dengan teman-teman yang lain gitu kan, sharing-sharing gitu kan dengan mereka. Terus saya mencoba menuangkan rencana aksi saya di depan rekan sejawat yang saya berharap kita menayangkan video-video yang seperti tadi saya ceritakan ke Bu Julia itu bukan hanya di kelas saya gitu. Jadi di kelas yang sebelum-sebelumnya atau di kelas berapapun itu juga guru-guru menayangkan video seperti itu, sehingga yang memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan itu bukan hanya di kelas saya saja. Jadi semua kelas dan semua warga sekolah juga termotivasi gitu Bu Julia. Gitu. Jadi saya butuhlah tuh kolaborasi dengan rekan sejawat semuanya. Keren sekali Bu Indah memaparkan. Artinya ada sebuah komitmen gitu ya Bu, ada sebuah tanggung jawab yang sudah Bu Indah rancang untuk agar rencana-rencana Bu Indah tadi dapat terrealisasi, terlaksana dengan baik, sehingga permasalahan yang baru saja Bu Indah sharingkan dengan saya itu sedikit demi sedikit bisa berkurang gitu Bu. Iya, Atau kalau iya. bisa malah berkurang banyak, sehingga kebersihan di sekolah, kesadaran anak-anak kita bisa membantu bahwa sekolah bersih itu lebih indah dan lebih Iya, sehat betul, sih, luar iya. biasa. Nah ini kita tadi udah berbicara banyak nih Bu Siva, Bu Indah, kok jadi Bu Siva, jadi keinget teman saya Bu karena mirip Bu. Nggak apa-apa Bu Indah. Julia. Nah dari yang sudah kita bahas nih Bu Indah, bagaimana perasaan Bu Indah ketika sharing dengan saya nih Bu? Aduh, alhamdulillah sekali Bu Julia, saya merasa lega, plong gitu kan. Mungkin tadinya kalau saya nggak ketemu sama Bu Julia gini mungkin masih unek-unek aja di pikiran saya, di hati saya gitu. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik gitu kan tentang permasalahan saya ini berkat bantuan Bu Julia gitu. Aduh, terima kasih banyak loh Bu Terima Julia. kasih Bu Indah. Saya juga berterima kasih bahwa Bu Indah mau sharing hal-hal seperti ini, dan saya percaya dari apa yang sudah Bu Indah sharingkan pasti akan membuahkan hasil. Saya percaya sekali itu, karena tadi mulai dari tujuan Bu Indah sampai mengidentifikasi rencana yang Bu Indah susun serta komitmen yang akan Ibu laksanakan itu luar biasa. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya ingin dengar banyak hal yang luar biasa yang sudah terjadi atas permasalahan kita. Siap, Terima aku juga kasih. nih akan antusias banget nih Bu Luar Julia. biasa, baik. Nah, ini bukan maksud saya memotong pembicaraan kita Bu Indah, karena memang Iya. satu dan lain hal. Maka kita mungkin akan mengatur waktu lagi untuk berbicara Siap. sharing tentang banyak Oke. hal. Aku terima kasih sekali ya Bu Julia sudah bisa meluangkan waktunya, Nah, dan terima sama-sama. kasih untuk sharing-sharingnya juga. Kita ketemu lagi nanti ya Bu Julia ya. Siap Bu Oke, Indah, Bu gampang. Julia. Tinggal kali-kali. Siap. See you Bu Julia. See you, Bu Indah. Oke. Terima kasih Bu Indah. Halo Bu Julia. Iya Bu Siva. Terima kasih sudah setia ya Bu Siva. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Julia? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Indah, saya lega juga ya Bu, saya senang karena Bu Indah juga enjoy dengan pembicaraan kita, walaupun ada masalah yang di-sharingkan, tapi saya sungguh-sungguh bahagia, saya lega bahwa di balik masalah yang diceritakan ada solusi yang akan bisa dilaksanakan ke depannya dari Bu Indah sendiri. Baik, luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi kepada Bu Julia. Iya. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Julia terkait indikator ketercapaian yang dilakukan. Nah, bagaimana menurut Bu Julia? Apakah indikator ketercapaian itu sudah tercapai? Baik, dari proses coaching yang tadi sudah saya lakukan ya Bu dengan Bu Indah, berbicara mengenai indikator ketercapaian gitu ya. Dari apa yang sudah kami sharingkan, saya merasa bahwa tujuan yang ingin dicapai Bu Indah ketika Bu Indah menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapi khususnya di sekolah beliau gitu. Saya percaya sekali bahwa dari banyak hal yang Bu Indah punya dalam dirinya dan juga rekan-rekan di sekolah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai atas atau solusi-solusi yang mereka cari tentang permasalahan tersebut
pasti akan tercapai gitu Bu. Jadi saya lihat bagaimana tadi rencana yang disusun dan bagaimana komitmen bentuk tanggung jawab Bu Indah. Saya percaya bahwa berbicara mengenai ketercapaian itu akan tercapai dengan baik. Wah, menurut saya saat saya menjadi observer dari proses kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Julia, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan baik. Lalu proses alur yang sudah sesuai dengan alur tindakan. Tadi saya lihat Bu Julia juga sudah melakukan ataupun membantu Bu Indah untuk menemukan solusinya. Saya lihat diawali dengan membuat menanyakan tujuan pembicaraan itu, lalu Bu Julia membantu melalui pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Indah mengidentifikasi masalah-masalah apa sih yang dia temui. Lalu di mana saya lihat Bu Julia juga sudah membantu Bu Indah untuk menemukan ide kreatif untuk kalau bisa katakan dia menemukan solusinya sendiri. Dan juga Bu Julia menanyakan komitmen konsistensi Bu Indah untuk terus dapat menjalankan atau mengimplementasikan dari solusi atas masalah yang sudah ditemukan. Baik Bu Julia, ini pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup untuk kegiatan kita hari ini. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching hari ini? Baik, Bu Siva, mungkin setelah proses coaching tadi dengan Bu Indah, kompetensi-kompetensi yang ingin terus saya kembangkan tentunya karena ini pembicaraan dua arah begitu ya Bu Siva. Jadi saya ingin mengembangkan lagi cara berkomunikasi saya dengan baik agar saya nyaman juga. Rekan saya nanti pun yang sebagai coach, baik rekan sejauh saya di sekolah boleh nyaman gitu dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya ingin mengembangkan, meningkatkan lagi proses komunikasi yang baik, pemilihan bahasa saya yang sekiranya akan mempengaruhi semangat orang yang sedang saya ajak berbicara. Jadi kurang lebih kompetensi-kompetensi dalam hal berbicara, dan tentunya berkaitan dengan proses coaching saya akan meningkatkan alur tirta dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya yang dapat menggali hal-hal yang berkaitan dengan solusi atas permasalahan yang terjadi. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Julia. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga ini ada menjadi pembelajaran terbaik untuk kita. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Sehat selalu Bu Siva. Baik Bu Siva.